Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai kemarin hari Kamis 7 Maret 2024 tayang film di bioskop-bioskop Indonesia, sebuah film religi dengan judul Perjalanan Pembuktian Cinta. Film ini sangat memotivasi kita untuk semakin maksimal beribadah, beramaliyah di bulan Ramadan ini. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari film yang diambil dari kisah nyata seorang gadis hafizah, hafal Al-Quran Al-Karim. Salah satunya adalah pelajaran ikhlas, pelajaran sabar, pelajaran yakin akan takdir, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam film ini yang diambil dari kisah nyata seorang gadis usia 20 tahun bernama Fatia, hafal Al-Quran. Setelah selesai pendidikannya di pesantren, dia mengabdikan dirinya di pesantren tersebut sebagai ustazah, mengajar santri, menerima setoran hafalan santri, mengajar ilmu-ilmu agama. Dan perjuangan yang luar biasa, cita-cita yang ingin kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, itu pun akhirnya hanya dalam angan-angan saja ketika ayahanda tercinta Fatia meminta Fatia untuk siap menikah. Menikah tentunya sesuatu yang diinginkan dan didambakan oleh siapapun. Tetapi kali ini luar biasa, karena yang akan menjadi suami Fatia adalah seseorang yang sudah punya istri, punya anak, dan selisih usia mereka sangat berjauhan. Maka Fatia dengan keikhlasan, setelah dirayu oleh ayahandanya, oleh orang tuanya, maka siap menerima pernikahan itu. Dan ternyata di luar dugaannya, nikah itu pun dilaksanakan secara sirri, dalam artian tidak resmi secara undang-undang. Fatia lakukan itu demi birrul walidain, demi ingin benar-benar taat berbakti kepada kedua orang tua. Dia berharap semoga inilah yang terbaik mungkin yang menimpa takdirnya, harus menikah dengan seorang suami yang sudah punya istri dan anak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sampai di situ. Fatia yang berharap diresmikan pernikahannya dan sang suami berjanji akan meresmikannya, ternyata sampai hamil besar tidak pernah dikabulkan permintaan itu. Apalagi akhirnya sang suami yang awalnya mungkin pandai menyembunyikan pernikahan keduanya, akhirnya dengan takdir Allah ketahuan oleh istri pertamanya. Sejak itulah sang suami tidak boleh lagi berhubungan dengan Fatia sebagai istri kedua, dan Fatia pun didatangi oleh istri pertama sang suaminya agar tidak lagi berhubungan dengan suaminya. Qadarullah, perjuangan yang luar biasa, sampai akhirnya suami meninggal dunia dan Fatia melahirkan anak, berjuang mendidik anak seorang diri. Perjuangan yang memang seandainya mungkin menimpa gadis-gadis yang lain, mungkin tidak bisa dihadapinya dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran sabar. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berpikir kok seorang hafiz Quran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya tidak boleh orang soleh hafal Quran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh, sangat boleh. Jangankan kita manusia biasa, para nabi sejak zaman Adam alaihissalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Habil dan Qabil.
Anak pertama dan kedua Nabi Adam alaihissalam saling bermusuhan, bahkan menumpahkan darah. Bagaimana tega saudara kandung bisa membunuh saudara kandungnya sendiri. Ujian berat para nabi. Nabi Nuh juga sama. Bagaimana berdakwah hampir 1000 tahun hanya mendapatkan pengikut sebanyak perahu kecil saja. Bahkan istri tercinta, anak tercinta malah ternyata menyembunyikan kekafirannya. Ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim juga sama, diuji sampai ingin dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Yunus juga sama, ditenggelamkan, dimakan oleh ikan besar di lautan. Nabi Ayub diuji sakit bertahun-tahun tak sembuh-sembuh. Terakhir juga Nabi Muhammad SAW sejak lahir sudah yatim. Masih kecil sudah yatim piatu, terus dicaci dimaki ketika berdakwah ingin dibunuh. Siapapun sangat boleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa kok berat ujiannya, maka para nabi, orang-orang soleh lebih berat lagi. Belajar sabar. Karena Allah sudah berjanji, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Bahwa kata Allah, kami pasti menguji kalian dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ujian-ujian itu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka hanya orang-orang yang sabar yang bisa menghadapi ujian-ujian itu. Maka sosok Fathiyah dalam film Perjalanan Pembuktian Cinta ini membuktikan kesabarannya, membuktikan keyakinannya bahwa semua yang telah terjadi, semua takdir Allah Subhanahu wa taala adalah terbaik bagi hambanya. Inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Ketika dia mengatakan semua urusannya baik, dapat takdir apapun tetap terbaik, maka ketika dapat kenikmatan dia bersyukur, ketika dapat musibah dia bersabar. Itulah seorang mukmin yang sejati. Maka sosok Fathiyah luar biasa meyakini ini. Terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika diuji bukan malah kita lari dari masalah. Terus dihadapi, terus bersabar, kembali kepada Allah, karena Allah sudah memerintahkan fafirru ilallah. Larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Katakan pada diri kita ketika masalah itu tak pernah kunjung selesai, inni dzahibun ilallah, aku pergi menuju Allah. Ikhtiar langit bermunajat kepada Allah. Ikhlaskan, mantapkan tauhid la ilaha illallah, maka insya Allah Allah akan memberikan solusi terbaiknya. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah juga menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah akhirnya buah dari keikhlasan, buah dari tauhid yang mantap seorang Fathiyah, buah dari kesabaran Fathiyah menghadapi ujian dan cobaan, buah keyakinan Fathiyah akan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan solusi yang terbaik, yaitu akhirnya dia dipertemukan dengan pasangan, dengan seorang suami yang walaupun dia masih bujangan, setia dan siap menikahi Fathiyah walaupun sudah punya anak. Allah berikan lelaki yang saleh, lelaki yang memang terus berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar membuktikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka keduanya bisa mengarungi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap masalah pasti ada solusi. Maka ketika ada masalah, jangan pernah menjauh dari Allah, jangan pernah menjauh dari masjid, jangan pernah menjauh dari orang-orang yang saleh, jangan pernah menjauhi perintah-perintah Allah, tapi dekati terus Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah semua permasalahan hidup ini akan Allah berikan solusi dan jalan keluar terbaiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak pelajaran yang diambil dari kisah nyata Fathiyah dalam film Perjalanan Pembuktian Cinta ini. Mudah-mudahan dari sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan tadi semakin menguatkan kita, keyakinan kita, kesabaran kita, keteguhan iman kita, tauhid mantap kita kepada Allah, bahwa kita punya Allah yang maha segalanya. Semuanya terjadi atas qada, atas qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi, yakinlah itulah yang terbaik. Karena Allah juga sudah mengingatkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu itu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu suka sesuatu itu, padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin memaksimalkan diri dekat kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Dan kita menjadi orang-orang yang berhasil di madrasah Ramadan sebagai orang-orang yang bertakwa.